kami ini dengan memanggil dan memeriksa saudara Iswar Rubi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dalam kasus dugaan penyerapan dana honorarium PNS dan honorer dengan nilai uang sebesar 120 juta rupiah. Sangat besar sekali, betul nggak kawan-kawan? Yang pertama juga penggelapan dana honorarium dilakukan oleh Kepala Dinas Kota Medan yang bernama Bapak Iswar Rubi. Baru yang kedua itu dia penyalahgunaan jabatannya. Oke, ini penyalahgunaannya seperti apa dan kasus dugaan itu seperti apa, Pak? Kasus dugaannya yang pertama itu dia mengambil dana honorarium itu dari setiap honorer yang bekerja dan mengambilnya itu secara paksa. Dan duit yang diterima oleh tenaga honorer itu tidak dijelaskannya apa masalahnya, kenapa dia mengambil uangnya. Baru yang kedua pun di tahun 2023 ini saudara Iswar itu pun masih merekrut anggota honorer yang baru ya Pak, karena pada tahun 2022 itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwasanya perekrutan itu dihentikan pada tahun 2022, tapi pada sampai tahun ini dia masih merekrut ya. Dan tenaga honorer yang lama itu dibuatnya menjadi tidak nyaman, seperti ada yang campakannya di tempat-tempat lain, baru dari absensi. Pokoknya tenaga honorer yang lama itu dibuat tidak nyaman lah. Berapa Bang yang diduga korupsinya itu Bang? Kalau untuk calon tenaga honorer yang baru itu sejumlah 80 juta Kak. Dan kalau untuk dugaan kasus pengambilan dana insentif tadi itu sekitar 120 juta. Oh gitu. Ini harapan kita ke DPRD Medan seperti apa Bang? Ya, harapannya agar menindaklanjuti kasus inilah Kak, gitu. Biar tidak ada lagi petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan tindakan atau dugaan kasus korupsi. Ini udah 2 kali kita ngajuin demo atau gimana Bang? Udah berulang-ulang kali punya, bukan cuma 2 kali, dan tidak ada ditindak. Ibaratnya kayak kami sampai saat ini masih menunggu penjelasan dari pihak DPRD Kota Medan. Tadi udah ketemu dengan Pak Haris Pak. Nah ini apa nih tanggapan kita Pak? Ya mudah-mudahan cepat berlangsungnya rapat dengan Bapak Haris Kelana tersebut lah, biar kasus ini pun cepat terungkap. Siap Bang. Dan OPD yang lain, jadi tidak ada masalah. Mari kita balik kanan dan dalam secepatnya kita menampung dan memindahkan daripada rapat dengar pendapat ini sesuai dengan himbauan daripada hari ini. Terima kasih. Baik, kami mau menyampaikan bahwa saudara Iswar ini selaku Kepala Dinas Perhubungan sungguh tidak wajar lagi. Yang pertama yang kami ketahui bahwa kasus dugaan yang kami ketahui dari laporan para mantan pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau ini sangat arogan. Artinya dalam arogan itu, dalam proses penggelapan dana insentif yang sudah diterima honorer dan PNS, beliau awalnya tidak menerima sama sekali uang itu. Jadi uang insentif itu sudah langsung ke masing-masing PNS dan honorer. Tetapi karena uang ini tidak melalui saudara Iswar, jadi diperintahkannya lah salah satu orang kepercayaannya untuk memerintahkan semua PNS dan honorer yang bertugas dalam penanganan COVID kemarin dan lalu lintas di Medan Walk ini, itu untuk mengembalikan uang itu lagi. Jadi masing-masing honor itu mengambil uang itu untuk dicairkan dan dikumpulkan sekitar 120 juta dan diserahkan kepada saudara Iswar. Dan info yang kami dapat, uang itu sampai sekarang belum direalisasikan, dikembalikan lagi kepada PNS dan honorer. Dan saat ini yang kami ketahui, uang tersebut masih dipegang oleh saudara Gultom P. Gultom P kasus
posisinya di Dinas Perhubungan pada saat itu adalah kabak. Nah, bukan hanya itu aja. Kasus kedua juga mengkuat. Informasi yang kami dapatkan bahwasanya dia menerima honor. Setiap honor yang masuk ke Dinas Perhubungan itu, artinya honor yang baru itu per orang 80 juta. Artinya kalau 10 orang yang dimasukkannya sudah berapa? Nah, itu di situ sudah tidak masuk akal lagi dan tidak sosok pemimpin yang baik dan sosok aparatur negara yang tidak mencontohkan hal baik. Artinya Iswar ini sudah merajalela dalam menggunakan kekuasaannya. Karena penerimaan honorer ini sama seperti yang dibilang kawan saya tadi, dia sengaja membuang orang-orang lama dengan cara memindahkan satu orang di daerah tersebut ke daerah yang lain yang lebih jauh. Habis itu dilihat dan dipantau dari absensinya, habis itu dipecatnya, dimasukkannya orang lain. Bapak siapa Pak? Saya Aris Klarda Manik, Ketua Komisi DPRD Kota Medan. Oke. Pak, sejauh ini emang permasalahan ini seperti apa sih Pak? Udah ada laporan kah atau gimana Pak? Gimana? Permasalahannya ini sebenarnya sudah lama kah atau gimana Pak? Ya, saya ingat ini permasalahannya ada 2 minggu yang lalu ya. Kawan-kawan dari adik-adik mahasiswa juga menggelar aksi datang kemari, menduga daripada adanya masalah temuan penyalahgunaan ya upah honorer tepatnya di Dinas Perhubungan Kota Medan. Ya, sudah saya sampaikan juga tadi, kita tidak bisa langsung menampung sehari ini langsung hari ini juga realisasi. Kan semua itu ada berdasarkan agenda kerja. Nah, kalau hari ini saya langsung tampung, nanti insya Allah di bulan September agenda daripada AKD saya akan masukkan tentang masalah ini. Apalagi ini kan resmi ini dari polisian, mereka ini juga memperjuangkan daripada untuk menghindari daripada bibit-bibit benih-benih korupsi yang ada di Kota Medan khususnya. Berarti dalam waktu dekat apakah ada memanggil Pak Disrupdi sendiri Pak? Kalau RDP harus kita panggil semua loh, instansi terkaitnya yang siap. membidangi daripada counterpart Komisi 4 seperti itu. Bila perlu nanti sampai ke inspektorat kita undang juga dalam hal ini ya. Siap, Terima Pak. kasih.